Oke, lanjut. Perusahaan selain mereka cetak profit, mereka kan selalu punya aset dong ya. Punya aset. Nah, ini rumusnya nih. ELI, diingat-ingat, ELI. Artinya apa? Aset kurangin liability sama dengan equity, simple. Aset dikurangin hutang, liability itu hutang ya. Jadi aset kurangin hutang sama dengan harta bersih. Saya nyebutnya harta bersih, ekuitas atau harta bersih gitu ya. Jadi ini contoh endpoint punya asetnya komputer dan ada sisa uang totalnya 30 juta. Dan endpoint punya hutang 10 juta, berarti 30 juta dikurangin 10 juta. Equity-nya berarti 20 juta, atau harta bersihnya 20 juta. Di sini sama juga. BRI punya aset 1.511 triliun. Dia punya hutang, ST borrowing itu short term borrowing ya. Jadi hutang jangka pendek, 52,3 triliun. LT borrowing, long term borrowing-nya 1.259 triliun. Ada suara ya. Bisa tolong di mute ya. Oke, thank you. Oke. Aset kurangin liability sama dengan equity, ingat? ELI, ingat ya. 1.511,8 dikurangin 52,3. Kalian bisa ngikutin saya kalau mau. Dikurangin 1259,6 sama dengan 199 triliun. Ini dapat equity atau harta bersih ya. Oke, sampai sini paham ya? Ingat-ingat ELI, ALI. Aset kurangin liabilities, equity. Sama dengan equity ya. Aset kurangin hutang, equity. Gampang ya. Oke. Nah, sama juga. Begitu perusahaan punya equity atau punya harta, berapapun itu akan dibagi rata dengan sejumlah lembar saham. Kalau ada 100 lembar saham, berarti 20 juta dibagi 100. 200.000. Jadi per orang akan dapat 200.000. Ya. Jadi ingat-ingat, saat kita beli saham, kita itu beli part of the company. Kita itu jadi bagian owner of the company. Apapun yang company itu punya, kita punya. Kalau BCA atau BRI punya gedung, dan kita punya 1% dari BCA katakan ya, berarti 1% dari gedungnya BCA itu punya kita. Ya. BCA punya uang tunai banyak, katakan punya uang tunai 1 triliun. Kalau kita punya saham 1% di BCA, jadi 1% dari 1 triliun itu punya kita. Bahkan kalau BCA punya karyawan setengahnya, 1% dari karyawan itu punya kita harusnya. Gitu ya. Jadi apapun yang perusahaan itu, termasuk utang ya, utangnya juga tanggungannya kita tuh, 1%-nya sebagai pemegang saham. Ini sama. Jadi harta bersihnya, utuhnya itu disebut equity, dipotong-potong, dibagikan kepada pemegang saham, itu disebutnya book value. Jadi book value itu sebenarnya equity. Book value dan equity itu sebenarnya sama. Hanya bedanya equity itu pizza utuhnya, kalau book value itu slice-nya, slice pizzanya. Ya. Kita lihat di sini. Ini equity-nya berapa? 199 triliun. Ya kan? Dibagi, oke, 199, aku jadiin ini ya, miliar ya. Ya, nolnya tambah 3 kalau jadiin miliar, dibagi jumlah potongan pizzanya, jumlah saham beredar, shares outstanding, 122,1 miliar. Keluarlah 1.637. Nih, itu di sini nih. Bentar ya. 1.637. Ini namanya book value. Disingkat sama dia BVPS. Padahal artinya book value per share. Jadi ini book value. Jadi book value dengan equity yang di sini, ini sebenarnya sama. Rp1.637 sama 199 triliun, ini sama sebenarnya. Bedanya ini pizza utuhnya, kalau ini setelah dipotong-potong kecil-kecil, kita dapat one slice-nya. Ya. Oke, gampang ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini ringkasannya. Just to recap, ingat-ingat, market cap adalah, aku recap bentar ya, harga jual perusahaan, ya, dibagi jumlah lembar saham,
ketemu harga saham. Jadi ini harga saham yang kita beli. Kalau kita mau beli saham, kita beli ini. Oke. Terus perusahaan itu punya net profit, punya keuntungan setiap tahun. Ini pizza utuhnya ya. Lalu dibagi-bagi, dipotong-potong ya. Terus kita dapat secuilnya sesuai dengan proporsi yang kita punya. Itu sebutannya EPS ya. Net profit dan EPS itu sama. Yang ketiga, perusahaan itu punya harta dong. Oke, punya harta, hartanya udah bersih karena udah bayar hutang, sisa harta bersihnya 199 triliun ini dibagi ke potongan pizzanya tadi 122 miliar. Total potongan, total lembar saham, dapatlah book value-nya. Jadi kita memiliki pembagian harta ibaratnya itu yang kita miliki adalah ini. 1637. Oke.